Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra dari kelas manajemen 23D NPM 23411. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi linear. Apa itu fungsi linear? Pada dasarnya, definisi dari fungsi linear adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Semua anggota yang ada di himpunan A harus berpasangan dengan anggota yang ada di himpunan B. Fungsi linear ini disebut juga dengan persamaan garis lurus. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, fungsi dalam dunia matematika akan berkaitan erat dengan unsur pembentuknya, yakni berupa variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi, fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linear ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabel sama dengan 1. Manfaat penerapan fungsi linear. Fungsi linear bukan hanya bermanfaat pada bidang matematika, tapi juga bermanfaat pada bidang ekonomi dan bisnis. Seperti dalam memecahkan suatu masalah dalam ekonomi setelah sebelumnya melakukan analisis menggunakan fungsi linear. Seberat apapun masalah, bisnis atau ekonomi akan dipermudah oleh fungsi linear dengan cara disederhanakan. Begitu juga pada bisnis akan mudah mengatasi jalan keluarnya lewat penerapan fungsi linear, yang kemudian memunculkan istilah ekonomi matematika. Sama seperti matematika, masalah penerapan fungsi linear pada ekonomi pun mengandung variabel yang disebut menggunakan huruf. Dari mulai 1 variabel, 2 variabel, hingga lebih dari 3 variabel. Istilah dalam fungsi linear. Berikut ini beberapa istilah dalam fungsi linear atau persamaan garis lurus, antara lain yaitu variabel. Variabel adalah sebuah besaran yang memiliki kandungan nilai yang bisa berubah-ubah. Variabel mempengaruhi besaran nilai variabel yang lainnya. Variabel terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Yang kedua, koefisien. Koefisien adalah sebuah angka yang membuat suatu fungsi berhubungan dengan variabel. Yang ketiga, konstanta. Konstanta adalah angka atau bilangan yang menghasilkan fungsi, namun tak berhubungan pada variabel. Bentuk umum dari fungsi linear adalah Y sama dengan AX plus B, dengan catatan Y adalah variabel yang sangat terikat. Dalam arti, penentu besar atau tidaknya dari nilai X bergantung sekali pada nilai Y. Sedangkan X adalah variabel bebas. Adapun A adalah koefisien dan B adalah konstanta. Kemiringan suatu garis berhubungan fungsi linear itu berkaitan erat dengan grafik, maka garisnya harus semiring secara tepat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu A lebih dari 0, garis dari persamaan linear akan bergerak dari arah kiri ke bawah ke kanan atas. A kurang dari 0, garis dari persamaan linear akan bergerak dari arah kiri atas ke kanan bawah. A sama dengan 0, garis dari persamaan linear akan bergerak dari besaran konstanta B sehingga bersajar dengan sumbu X ke arah kiri maupun kanan. B lebih dari 0, grafik persamaan linear akan memotong sumbu Y yang memiliki nilai positif. B kurang dari 0, grafik persamaan linear akan memotong sumbu Y yang memiliki nilai negatif. B sama dengan 0, grafik tersebut tidak memiliki titik potong dengan sumbu Y sehingga grafik tersebut akan bergerak dari titik pangkal atau titik potong. Hubungan antara garis lurus pada fungsi linear yang mengharuskan adanya garis lurus antara kedua himpunan, maka memiliki hubungan sebagai berikut. Dua garis saling berimpit. Dua garis lurus akan saling berimpit satu sama lain apabila terdapat suatu persamaan garis satu sama mana yang merupakan persamaan garis lainnya. Dua garis saling sejajar. Dua garis lurus akan sejajar satu sama lain jika kemiringan garis kedua garis tersebut memiliki nilai yang sama besar. Dua garis saling berpotongan. Dua garis akan saling berpotongan satu sama lain jika kemiringan kedua garis tersebut berbeda atau tidak memiliki nilai yang sama besar. Dua garis saling berpotongan tegak lurus. Dua garis akan saling berpotongan tegak lurus satu sama lain jika kemiringan kedua garis tersebut saling berkebalikan dengan tanda yang berlawanan. Contoh pertama, sebuah taksi menetapkan tarif awal sebesar 15.000 dan diteruskan dengan tarif selanjutnya sebesar 8.000. Andi menyewa taksi tersebut menempuh perjalanan sejauh 6 km. Biaya yang perlu Andi keluarkan untuk membayar taksi adalah. Saya akan menjawab soal pertama.
Sebuah taksi menetapkan tarif awal sebesar 15.000 dan diteruskan dengan tarif selanjutnya sebesar 8.000 per kilometer. Andi menyewa taksi tersebut dan menempuh perjalanan sejauh 6 km. Biaya yang perlu Andi keluarkan untuk membayar taksi tersebut adalah, kita misalkan tarif taksi itu Fx, tarif per kilometer X. Masukkan Fx sama dengan 8.000 X plus 15. 8.000 itu tarif selanjutnya. Ini 15.000 tarif awal Andi. F6. Ini kenapa 6? Karena X dan tarif per X itu kita misalkan X dan di sini X-nya 6. 6 kali 8.000 plus 15.000. 6 kali 8 itu 48. 48.000 plus 15. 48 tambah 15, 63.000. Jadi tarif yang harus dikeluarkan Andi untuk membayar taksi tersebut adalah 63.000. Soal 2. Jika suatu fungsi linear adalah fx sama dengan 2x plus b, tentukan bentuk fungsi tersebut jika diketahui f4 sama dengan 6. Di sini saya akan menjawab soal kedua, yaitu jika suatu fungsi linear adalah fx sama dengan 8x plus b, tentukan bentuk fungsi tersebut jika diketahui f4 sama dengan 6. Pertama, kita tulis fx sama dengan 8x plus b. Itu di bawahnya 6 itu dari sini sama dengan 8 kali 4. 4-nya dari diketahui fx-nya sama dengan 4 plus b. 6 sama dengan 8 kali 4, 32. B pindah ke sini, B sama dengan 6 pindah, 6 dikurang 32. B sama dengan min 6 dikurang 32 min 26. Saya akan memberikan contoh soal satu lagi, yaitu jika suatu fungsi linear adalah fx sama dengan 10x plus b, tentukan bentuk fungsi tersebut jika diketahui f5 sama dengan 15. Fx sama dengan 10x plus b. F5 10 kali 5 plus b. Terus 15. 10 kali 5, 50 plus b. B-nya pindah. 15 dikurang 50. B sama dengan 15 dikurang 50, yaitu min 35. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.